masih kecil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pagi ini aku mau goreng pempek adaan, tapi yang ngerjainnya nanti karyawan ya. Jadi aku hanya memandu saja. Jadi ini disiapkan adonan pempek adaan yang sudah kami bikin semalam, terus disimpan di dalam kulkas, bukan freezer ya, kulkas. Jadi kami diamkan 12 jam supaya adonan memadat, dan nanti saat digoreng adonannya akan garing, enak. Ditutup pakai plastik begini saja, ini plastik 2 kg yang dibentangkan. Jangan sampai terkena udara, terkena suhu kulkas, jadi supaya tidak kering adonannya. Nah ini air, jadi nanti sambil nyendokin sambil supaya nggak lengket. Jadi ini air putih biasa, air mentah juga nggak apa-apa. Ini untuk saringannya, dan itu minyaknya bening ya. Api kompornya begitu saja. Saya pakai kompor yang ini. Kalau kompor kayak gini kan ada jenis-jenis api ya. Jadi ini yang paling kecil. Kalau dia besar begini, tapi ini yang paling kecil. Jadi ini harus dites dulu. Ayo Mita tes. Adonan dites dulu. Cara ngetesnya kayak gitu boleh. Itu kalau adonannya langsung naik berarti udah pas. Tuh diangkat. Tuh pempek adaannya udah boleh dimasukin. Yuk Mita. Udah cuci tangan? Sudah. Jadi tidak pakai sarung tangan ya. Kalau pakai sarung tangan susah, lengket. Jadi langsung bae, asak bulat bae. Tuh dimasukin. Nah, minyaknya harus nyambut pempeknya kayak gitu, berbusa-busa. Kalau nggak nyambut kayak keriput pempeknya. Ini busanya kurang meriah, boleh dibesarin dikit, tidak apa-apa. Tapi jadi inti dari goreng pempek adaan adalah kestabilan api. Ini aku kalau ini kecilnya maksimal, kalau ini besar dikit, stop dulu Mita. Nah kalau kira-kira masih kurang, stop dulu, jangan dimasukin dulu. Kalaupun dia keriput, biarlah 3 biji itu yang jadi korban keriput. Nah kebanyakan kita terlaju-laju wae, kaget lah keriput, nangis tuh. Nah, jadi kayak gitu ya. Kayak yang ini berbusa kayak yang sebelah sini yang bagus. Nah itu minyaknya banyaknya gimana, harus tenggelam. Lebih bagus kalau misalnya pakai bentuk yang agak tinggi, kecil agak tinggi, seperti yang ini ya. Nah seperti yang ini agak tinggi, cuma ini belum dicuci tadi. Tuh agak besar, jadi pempek adaannya. Ayo Mita lanjut. Jadi inti goreng pempek adaan itu adalah kestabilan suhu minyak. Gimana ciri-ciri suhu minyaknya? Dilihat dari busa-busanya itu, gelembungnya. Kalau busanya terlalu sepi, boleh dibesarin dikit. Tapi kalau terlalu rame, nah itu udah bagus tuh. Kalau terlalu rame itu kecilin. Patokannya adalah busa-busa di minyak. Kalau busa-busanya terlalu sedikit atau tenang minyaknya, berarti itu harus dibesarin dikit, dan pempeknya stop dulu, dites-tes lagi dulu minyaknya sampai si minyak benar-benar menyambut pempek dengan berbusa-busa. Itu sudah balik. Pempek adaan mateng itu udah usah digoyang, dibolak-balik, tapi dia kaget berbalik dewe. Nah saat dia berbalik satu kali itu sebenarnya udah mateng. Tapi untuk memastikan tunggu bae sampai dia berbalik 2 kali. Lebih dari 2 kali biasanya dia keriput. Nah gitu. Jadi diliatin kualitas buletannya, bulet naida itu tergantung jam terbang ya. Jadi tidak usah dikhawatirkan. Yang penting target kita adalah pempeknya tidak keriput dulu. Kalau udah terbiasa kayak bulat dewek, kayak bikin bakso, mudah kok. Pempek-pempek yang berdekatan harus dipisahkan supaya kalau dia berbalik, bisa kalau dia berdempetan dengan sebelahnya, itu bisa-bisa ke Mita ujung situ. Kalau dia berdempetan, dia udah galak bisa berbalik. Kalau dia udah galak balik-balik kayak keriput. Tuh, pempek yang sudah kayak gini, digoyang-goyang boleh.
Tidak digoyang-goyang tidak apa-apa. Kalau digoyang-goyangin itu hanya untuk menghaluskan pinggirannya, menghaluskan. Kita bener-bener jangan buka benjol cak itu. Konsentrasi, jangan gogok. Dia nih Mita nih di syuting gogok. Nah, kalau buatan harus pakai masker, harus pakai ini. Ini harusnya tuh baru melatih. Oke. Tuh, ayo agak cepet dikit. Sampai penuh. Terus masuk ke terus. Celup. Sendoknya ada dicelup. Sendok dicelup supaya saya tidak lengket. Agak lebih cepat Mita. Ayo. Jadi adonan pempek ini dingin, sangat dingin sekali. Karena 12 jam di dalam kulkas tuh. Itu pempek-pempek yang mulai berbalik, kawan-kawan bisa jingok kalau dia berbalik 2 kali, itu langsung diangkat. Udah matang dia, jadi tidak usah nak nunggu dia sampai berwarna merah kayak gitu, kecoklatan itu bisa keriput. Ini pempek-pempek yang udah dingin tidak keriput. Mita nih bang, bulatnya tidak ada sempurna. Harusnya bulatnya bagus, rapi. Tuh ya. Tuh yang dempet-dempetan dipisah ke kalau telat. Mita ini gugup ya kawan-kawan, mohon maaf. Jadi dianya agak lambat, cepet dikit Mita. Tuh terus dipenuhin secepatnya. Terus gak usah mikir lagi, masukin dulu sampai 10 cepet. 2. Banyaknya pempek di dalam kuali tergantung kapasitas penampangnya ya. Jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak kaget dia susah berbalik. Jadi harus ada rongga untuk si pempek untuk berbalik dewek, muter dewek. Kaget kita juga. Ayo cepet Mita, jangan mikir apa-apa dulu. Cepat. Oh Bu, tangan aku nih dingin Bu, pempek ini Bu. Ya Allah Bu, dia tersengih tak kejingan. Kurang ninja. Cepet dikit. Ayo cepet lagi. Nah itu Mita lihat pempek-pempek yang sudah berbalik itu yang di ujung sana. Nah kan jika yang sudah berbalik itu diangkat, langsung diangkat. Saro Mita pakai itu wah jangan kena itu teflon mahal itu kau agak sedikit kelakar lah itu balik 2 kali dah ya. Mita pun ini baru diajari goreng pempek adaan dan dia langsung bisa. Jadi kawan-kawan kalau nyimak dan ikutin step by stepnya pasti langsung bisa juga. Ayo lagi. Nah itu dipisah-pisah supaya pempeknya kaget bisa berbalik ya. Kalau tidak dipisah dia udah berdua tuh udah galak berbalik dianya. Tuh yang sudah berbalik itu sudah agak merah, itu sudah biasa. Itu di pempeknya digoyang-goyang supaya mulus. Kalau tidak mau digoyang-goyang ya tidak apa-apa. Kaget yang gerindilan ya kawan-kawan jengok, yang gerindilan buntut itu mulus kalau di kayak giniin. Kaget dengar lagi yang nanya, Mbak Indi saringannya beli di mana lah kemarin Upo. Nah itu yang sudah berbalik 2 kali itu diangkat. Nah gerindilan yang kayak gini loh maksud aku tuh bisa digundul ke pakai ini. Ayo kakek sabar Mita, itu busanya udah mulai agak kurang ya. Nah kakek kalau kita nak masuk ke yang adonan pempek yang baru, kawan-kawan harus tes lagi minyaknya dari awal. Karena kan minyak itu memang panas, tapi saat manaskan minyak kan kita apinya besar. Terus kalau sudah itu kita kecil kayak aku tunjukin di awal tadi. Nah logikanya minyak yang panas, tapi kan kita tembak terus dengan pempek yang bersuhu dingin. Lama-lama suhu minyak itu turun. Jadi harus dites lagi di awal ini. Nah yang kayak gini, yang agak berminyak kayak gini, ini kurang bagus. Mita besarin lagi dikit. Api kompornya dibesarin dikit. Nah, jadi main-main kayak gini baik gitu. Perhatiin busa-busanya tadi kan agak tenang. Nah ini mulai agak banyak lagi. Kayak gitu minyak yang sehat untuk goreng si pempek adaan. Jadi kesalahannya kalau teman-teman bikin pempek adaan keriput bukan pada resep. Biasanya resep-resep itu oke asal komposisinya pas. Bukan pada iwaknya. Nah iwak busuk juga pacak dan yang bulat bagus. Bukan pada
apa dia namanya, cara buletinnya tidak, tapi pada kestabilan suhu minyak. Cara ngetesnya, cara lihatnya kan tidak baca diukur termometer atau apa ya kayak gitu. Patokannya adalah busa-busa itu ya. Nah ini agak keriput dikit ini tidak lurus sensor. Jatuh bagaimana tidak lurus sensor. Nah, digoyang-goyang kayak gini supaya bagus. Nah itu kan kayak geril-geril itu hilang. Bentuknya tidak mesti bulat sempurna, tidak apa-apa dulu. Target kita adalah pempeknya tidak keriput. Nah itu proses keriputnya itu biasanya cepet. Habis diangkat itu biasanya langsung mengkeriput. Nah ini udah agak lama tadi tidak ada yang keriput. Ya, kawan-kawan lihat ya. Ayo boleh di share, boleh diajak kawan-kawan yang nonton rame-rame. Sebentar lagi aku hapus live ini. Jadi kawan-kawan diperhatikan. Apa tadahannya minta? Taruh di sini dulu. Ada wadah kita kata ya. Oh ya mana? Di sini. Saringan ini kalau bisa pakai yang stainless ya, jangan pakai yang misalnya kayak gini. Tidak baik buat kesehatan, kena plastik. Mbak Istiana minta ulang. Aduh, aku nyoba. Telah baca status aku. Nah, itu ya pempeknya. Nah, kalau tadi dilanjutin ini yang buntut-buntut kayak gini bisa halus satu. Ini pempeknya ada yang misalnya mentah. Misalnya ada pempek yang kebesaran, terus mentah dalam. Itu biasanya udah berbalik 2 kali juga, tapi kadang masih mentah dalam. Nah, itu si Mita udah ngetes minyak lagi. Coba tes lagi Mita. Tes sekali lagi. Jadi nah harus langsung naik kayak gitu udah pas. Kalau dia masih tenggelam agak lama kayak misalnya beberapa detik dan baru naik, itu belum boleh, ditunggu lagi kayak gitu ya. Bisa juga ngetes dengan cara masukin centong, masukin atau apa kayak gitu, tapi aku lebih suka ngajarin karyawan-karyawan dengan ngetes pakai secubit adonan dikit-dikit. Itu lebih akurat biasanya. Tuh disendokin lagi, stop dulu. Nah tuh agak kurang nyambut. Udah oke udah pas. Tuh minyaknya kayak gitu, tuh busa-busanya nyambut kayak gitu. Jadi minyaknya menyambut pempek dengan gembira, gecaknya tuh ya. Terus ayo teman-teman disimak, yang mau tanya boleh tanya, yang mau nanya boleh nanya. Kakek live-nya akan dihapus. Pempeknya masih banyak. Nah kita jangan gogok. Ayo konsentrasi dengan cepat. Bulat-bulat ini tidak usah dikhawatirkan kalau kawan-kawan belum masih bengkak benjol, belum pacak mulus, karena itu tergantung jam terbang. Makin sering latihan akan makin bagus. Yang penting targetnya adalah pempeknya tidak keriput. Nah kan tidak keriput kan, pempeknya tidak keriput. Paling ada buntut-buntut kayak gini tidak apa-apa lah, tidak keriput. Kayak pempek restoran, baunya wangi. Kalau HP ini bisa ngirim ke bau, aduh harum. Sendoknya dicelupin di itu Mita. Ngembek pempek, tangan kita kan panas, tangan kita menghantarkan panas dari tangan kita itu membuat rusak adonan. Jadi kalau nak ngolah ke ini ya sebagian baik, jangan dikepok-kepok basing-basing. Jadi di satu bagian kayak gitu. Yang ini jangan diganggu dulu, agak seperempat sini lagi gitu. Mbak Rida, ayo pakai ikan apa Pak? Ini pakai ikan tenggiri. Sering nggak matang dalamnya, kenapa ya Mbak? Terus pas digoreng belah. Kalau digoreng belah itu kepanasan ini Mbak Usna, ini kepanasan minyak. Cara ngetes minyaknya tadi udah dijelasin. Sering nggak matang dalamnya, kenapa ya? Karena memang dia belum berbalik. Kalau matang itu berbalik. Atau kalau dia sudah berbalik tapi masih mentah, biasanya kebesaran minyaknya, atau bisa juga terlalu panas. Itu Mita bahaya nganu kayak itu, pakai yang tadi bae, yang kecil itu. Nah cuma jangan kena kuali itu kuali mahal lah, kagak lecet. Lanjut tersebut kuali mahal. Nah itu dipisah-pisah.
Ciri ada pempek adaan itu berbalik dewek. Berbaliknya tuh sekali tuh udah mateng biasanya. Tapi untuk memastikan tunggu dia berbalik 2 kali. Kayak gitu ya teman-teman ya. Tunggu dia berbalik 2 kali. Nah, kalau dia dempet-dempet kan kayak itu dempet-dempet harus dipisah. Karena kalau dia berdempet dia tidak akan bisa berbalik. Harus dipisah-pisah. Jadi kakek dia berbalik lucu. Nah, kalau dia berbalik dewek itu 2 kali. Itu masih banyak mita lengket-lengket. Nah, itu dipisahin. Nah, itu ini mita basing itu penyet pempeknya. Kalau pempeknya gepeng juga udah galak berbalik dianya. Itu gagal tuh sih kok pempek itu. Mahal kok nih 5.000. Coba Mbak Indi yang praktek lah, megang HP-nya siapa? Pakai sagu terserah, pakai sagu tani boleh, sagu tani yang liong pit boleh, yang itu boleh. Biar kalau pas ngangkat tak kempes Mbak. Iya harus makanya minyaknya tadi 1 kilo ikan sagunya berapa terserah, resep adaan boleh. Mau 1 kilo ikan 400 gram sagu boleh, 500 gram boleh. Jadi intinya ini adalah cara menggoreng, standar minyak yang digunakan. Jadi sekarang Ida ngomong resep ya, resep pempek adaanku sudah beredar, itu banyak, boleh dicari di Facebook. Tuh, digoreng-goreng kayak gini supaya rata, yang griwil-griwilnya. Nih, lihat udah berapa menit Ida keriput-keriput. Kalau meletus-meletus itu api kepanasan, terang angkat. Resep, Ida bagi resep hari ini, belajar goreng. Resep mudah, resep indie cake, resep pempek adaan yang aku share itu udah macem-macem. Aduh, Mbak Indi bener-bener minta jangan cepet, dipastikan 2 kali. 2 kali berbalik ya teman-teman ya. Nah itu ada yang kepencet ya Mita tadi itu, nah yang agak gepeng itu tidak akan bisa berbalik biasanya. Tuh diangkat, tuh berbalik itu cak mana sih itu agak tunggu agak satu, nah tuh nah berbalik, tunggu 2 kali berbalik, itu udah 2 kali. Nah kalau udah 2 kali angkat. Kalau lebih dari 3 kali berbalik itu kadang nak nunggu ke merah nian, nah itu susah. Pempek adaan kalau yang dari adonannya pakai sagu biasanya putih-putih sudah diangkat, tapi kalau dia pakai terigu, ada campuran terigu, biasanya merah jadinya, agak merah. Yang sagu bisa agak merah, tapi kalau kepanasan biasanya. Misal ya kawan-kawannya pempeknya mentah dalam, terus kalau mentah dalam itu dia tuh kalau dipencet kayak gini ini apa namanya, kenyal kalau mateng. Kalau mentah dalam itu biasanya nyut kayak gitu. Nah cak mana ngomongnya ya, bisa dibelah. Kalau yang ragu dibelah sikok, misalnya dibelah sikok mentah. Nah misalnya mentah, cara menggorengnya gimana, seperti awal lagi, ngetes minyaknya seperti awal lagi. Itu Mita gepeng nggak bisa berbalik, angkat gagal. Beli di mana Mbak saringannya? Aduh di mana lah ya, lupa nih aku beli saringannya di mana. Ini tes dulu, tes minyak lagi. Nah setiap akan masuk pempek yang baru, tes minyak Mbak, minyaknya pakai api sedang apa api kecil? Sedang cenderung kecil. Nah itu belum ngangkat berarti belum. Terus Mbak udah ngangkat, udah masuk belum? Pokoknya harus tes baru lagi. Sekali ngetes baru, sekali ngetes baru. Pokoknya begitu masukin langsung muncul, nah itu baru pas. Kalau yang kayak tadi belum, harus ngetes lagi sampai banyak. Mbak Indi terlalu ribet ngetes minyak ini, cara yang paling mudah untuk pemula. Karyawan aku sehari lah sudah baca. Kemarin Ibu ajarin sekali, Mita langsung baca. Iya Bu. Hah? Iya Bu. Nah, Mita sekali diajarin langsung baca, asal nurut. Kalau sudah ahli, sudah biasa, tidak mesti ribet-ribet kayak gini sih. Minyak harus banyak setenggelam pempek bay. Itu belum lagi. Berarti biar agak cepet, Mita besain api. Ada apa? Oh sebentar ya, aku adek habis makan apa ini? Jadi habis makan buah naga ya. Ntar papa mau ada uang sampah, nagih sampah.
Ada orang nagih sampah. Pakai ini belum? Kan? Yang sepeda roda motor roda 3 tuh. Iya, yang ada yang biasa. Oh iya. 3 bulan ya. Ini bulan apa? Bayar 3 bulan di awal berarti. Iya. Yuk. Ada. Iya, maaf kawan-kawan, ada interupsi sebentar. Sebentar deh ya, mama lagi live dulu. Kalau ikan 1 kilo sagunya berapa? Boleh 200, 400, berapa boleh? Boleh pakai telur, boleh idak, tergantung resepnya. Idak akan pengaruh, pakai telur, pakai idak juga tidak apa-apa. Idak pakai telur tetap bisa bagus asal gorengnya bener. Kalau ikan 1 kilo tadi terserah salah apa namanya, bisa 400, bisa berapa tergantung kalau mau jualan pasarnya kemana. Tuh ada yang keriput ya, yang ini tadi gagal, yang ini karena pas dia berdempetan si Mita misahkannya basing cucuk wae. Tuh sudah dites lagi, biar kawan-kawan di Facebook bisa lihat, tes lagi cara yang minyaknya yang pas bagaimana. Belum, masih tenggelam. Apinya udah bisa belum? Berarti apinya dibesain dikit lagi biar agak cepet. Dites terus kayak gini. Ini untuk pemula ya, untuk pemula. Kayak ribet tapi untuk pemula. Jadi kalau nurut yang kayak gini insya Allah tidak keriput-keriput. Jual pempeknya di mana? Online, pempek Mustafa. Yuk pakai ikan apa biar ada anunya mantul ya. Yang paling enak sih tenggiri atau sesuai selera. Nah itu tes lagi Mita. Biar gak kempes waktu mateng ya. Ini makanya Mbak Rahma cara gorengnya. Diperhatiin minyaknya, ini baru ngurang lagi minyaknya dari awal. Setiap habis ngangkat pempek, karena adonan pempeknya dingin, jadi menurunkan suhu minyak dari yang gorengan sebelumnya. Maka sebelum masuk adonan baru harus dites ulang. Cara ngetesnya seperti ini. Lagi. Terus misalnya teman-teman beli pempek adaan frozen, bulat-bulat dari tokonya misalnya. Terus mau goreng manasin di rumah, kok keriput. Maka cara goreng pempek yang frozen itu seperti inilah ngetes minyaknya. Ya, lagi udah pas. Habis saja adonan pempek dites-tes ke Mita ya. Belum besar sedikit apinya, besar lagi biar agak cepet. Ini membesarkannya ini cuma hanya untuk memanasin minyak baik, itu apinya dibesarin. Hanya untuk manasin minyaknya baik. Lagi kalau minyaknya sudah pas panasnya, kita pakai apinya yang sedang cenderung kecil supaya lebih stabil. Tuh, udah pas. Langsung naik kan dia tadi. Coba tes sekali lagi. Tes sekali lagi, harusnya cepet ini, cuma karena aku mau ngajarin. Oke. Kecilin apinya sedikit. Adek kenapa? Oke, pempeknya masuk sikok dulu. Jangan keladasan berup-berup, sikok dulu. Jingok sambutan minyaknya cak mana. Kalau sambutannya meriah kita laju ke. Nah, itu meriah sambutannya, berarti boleh dilaju ke. Tuh meriah nih nah bolongannya. Ini goreng kayak gini berlaku untuk goreng pempek lenjer supaya tidak keriput. Pempek lenjer kan harus cantik juga supaya tidak keriput, tidak menyerap minyak. Nah tuh, awas minyaknya kepanasan. Itu air kau tuh, air Mita tuh masuk ke dalam situ. Ayo cepat. Iya betul, masuk terus. Aku nih nak nyorot dari dekat ya kawan-kawan, cuma aku kan takut sama minyak. Terus itu sambutannya bagus. Sambutan wah aku dia mau bahas tuh ini sambutan minyaknya tuh ke pempek itu nah berubah pecah happy nih nyambutnya nah. Coba terus. Pempek ini sudah didiamkan 12 jam di dalam kulkas. Jadi adonan pempek ini dingin ditembakkan ke minyak panas yang bersuhu sedang cenderung kecil. Jadi suhu minyak itu lama-lama akan turun. Maka setiap habis ngangkat yang ini harus dites kayak tadi. Kalau lah dingin ngelot ngeras, tergantung itu mungkin kebanyakan sagu.
Mbak Rida ya, pempek adaannya ngelot keras, mungkin kebanyakan sagu. Resepnya bisa di itu lagi. Yang di gelas itu air biasa, air mentah boleh, cuma sekedar biar sendoknya tidak lengket. Mahal nian ilmu, mahal nian aku keliling 20 guru belajar pempek. Dulu aku awalnya kempes juga, tiap habis kursus di tempat yang ngetop itu kok masih balik di sana, aku pacak di rumah aku itu. Akhirnya aku analisa dewek. Kebanyakan teman-teman ikut kursus tapi tidak menganalisa. Jadi kita harus menganalisa. Aku juga kursus kok. Mbak, adonannya apa harus masuk kulkas dulu? Boleh langsung, tapi kalau masuk kulkas hasilnya lebih enak. Nah itu hati-hati kalau kebanyakan busa kayak gitu, kepanasan. Kalau kepanasan, kalau minyaknya kepanasan juga balik 2 kali, warnanya lebih cepat coklat. Biasanya mentah dalam. Agak cepat nembakinnya biar cepat turunnya suhu. Mbak, adonannya setelah adonan disimpan 12 diadon, ya boleh di kalau karena aku kemarin ngadonnya agak sore jadi males nak gorengnya, jadi di kulkas bawah, di kulkas biasa. Tapi kalau misalnya bikin pagi mau goreng cepet, masuk di freezer baik 1 jam udah bisa. 1 jam udah bisa, apa namanya, sudah bisa. Di freezer kan lebih cepat dingin, lebih cepat set adonannya. Kalau mau cepet di freezer baik, tidak apa-apa. Tidak ada beku dehnya, asal dingin madet kayak gitu. Tuh dipisah-pisah supaya pempeknya bisa berbalik ya. Sekali lagi dijelaskan, dipisah-pisah. Kira-kira meletus lah ya. Aku takut ya, maaf ya pemirsa ya, aku suka takut kena minyak. Nah, pempeknya dipisah-pisah karena pempek adaan ini balik, ciri dia mateng dengan berbalik sendiri, asal suhu minyaknya pas. Nah, itu kayak gitu dibalik-balik. Ada pempek di meta. Adonan masuk kulkas, sudah dikasih sagu masuk kulkas. Tuh yang sudah berbalik, teman-teman lihat, itu 2 kali tidak Mita? Baliknya 2 kali ya kawan-kawan ya. Yang 2 kali baru tuh kawan-kawan bisa lihat dewek mana yang 2 kali tuh. Yang 2 kali itu diangkat. Kalau dia lebih dari 2 kali, 1 kali pun udah mateng, tapi ragu takut mentah dalam. Kadang ada yang 2 kali masih mentah dalam, itu karena minyaknya belum pas. Oh iya, suara mahal Mbak ini. Apa yang ditutup? Oh, adonannya harus tutup biar tidak kering dalam kulkas. Keras tidak bun? Apanya yang keras? Adonannya tidak lah. Tuh yang 2 kali berbalik, kawan-kawan angkat. Yang 2 kali berbalik. Mita menghafal bentuk yang ini. Yang 2 kali berbalik. 3 kali berbalik masih diampuni, 4 kali berbalik. Kalau terlalu overcook dia akan keriput. Kalau tidak masuk kulkas cak mana Mbak? Bagus baik kok. Itu ya, kapan-kapan aku live akan ngadon. Pokoknya kawan-kawan, akun Facebook ini setting first. Jadi see first. Jadi di setting see first. Jadi supaya info-info tidak ketinggalan. Mbak, biasanya kalau lama matang diangkat galak ngeresep minyak. Tidak, kalau suhu minyaknya pas tidak. Ini berlaku untuk cara menggoreng apapun. Mbak, ulang dari adonan awal lah, salah dewek ketinggalan. Melak kursus Mbak Indi 2016, buka lagi Mbak kursusnya. Mbak Tara. Insya Allah Mbak ya. Aku udah pacak mulut Cak Mita. Oh, Mita ini baru belajar inilah, aku tegik kemudian udah pacak. Nah. Ya dak? Nah, tegik ke dak kau? Aku kalah tentara, amun aku lah ngajar. Tuh berbalik ya, berbalik 2 kali diangkat dan tidak akan keriput, dia tidak akan keriput. Ini yang tadi, nah kan tidak keriput, kalau sudah dingin dia tuh cepat keriputnya. Yang ini tadi gagal wae. Nah itu diaduk-aduk Mita supaya yang kriwel kayak gini, ada ini kan yang kriwel kayak gini, itu kagak melok ngalus. Jadi kalau tidak mau digoyang-goyang tidak apa-apa. Kalau tidak ada saringan bulat juga tidak apa-apa sih. Goyang-goyang ini supaya lebih madat dan lebih mulus supaya. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Misalnya ada cuma tusan biasa tidak apa-apa. Jangan jadi masalah. Mbak, kapan live cara bikin donat? Ya kapan-kapan. Udah. Jadi kita tes minyak. Sekarang tes minyak lagi. Sudah. Biarin di situ lah. Konsentrasi itu dulu.
Tes minyak lagi dulu. Tuh masih tenang belum? Berarti kawan-kawan yang tinggalan tadi dari awal itu belum. Kalau tenggelam kayak itu tadi, jadi Mita harus besain minyaknya sedikit, apinya sedikit, biar minyaknya cepat panas lagi. Cucek deh pagi-pagi ngadon pulak laju lah. Mbak kalau pempek kulit ngeresep minyak, salahnya di mana? Minyaknya kurang panas. Tapi pempek kulit tidak terlalu bandel kayak gini. Habis ini kagak aku live juga pempek kulit. Jam berapa ya kita live pempek kulit juga goreng. Keren Mbak dapurnya. Ini dapur waya-waya Mbak, biar hemat. Mbak Ani payo sini. Ayo, sudah belum? Nah, aku sih berharap ada yang mentah dalam ya, biar bisa nunjukin sama kawan-kawan cara menggoreng yang baru. Mana pisau ibu yang gerigi mana? Belum dicuci. Pisau gerigi mana? Hah? Tuh habis ngecek buah naga tadi. Ini pisau. Pisau ini paling jarang diasal loh kawan-kawan. Nah, ini mereknya Victorinox. Tuh udah kebaca ya. Victorinox. Udah kebaca. Itu beli di S Hardware. Gerigi enak. Coba pempek yang mana ya? Biasanya agak-agak besar mentah dalam. Mita ini kan masih amatiran. Jadi biasanya semoga mentah dalam. Kalau mentah dalam bisa diajarin goreng. Nah, ini kan mentah dalam lah. Mentah kan ini. Nah, ini mentah dah ini. Iya, mentah dalam ini. Nah, agak-agak besar. Lagi kita goreng ulang. Yang ini stop dulu Pak ya. Kita cara goreng ulang. Cara goreng ulang pempek yang mentah dalam. Atau ibaratnya ini bukan pempek mentah dalam, tapi pempek yang frozen yang kawan-kawan beli. Terus kan mulus dari toko-toko pempek misalnya mulus bagus, terus pas goreng di rumah kok keriput. Nah, kayak ginilah caranya nanti. Jessica simpen, tak galak aku simpen pokoknya. Pempek crispy berapa sagu kalau ikan tenggiri 1 kilo? Cari resepnya, sudah banyak di share. Adonannya kasih apa Mbak? Cari resep yang sudah pernah aku share, boleh dicari ya. Tes minyak lagi. Ini aku ulang-ulang. Ini live-nya hanya belajar menggoreng pempek adaan supaya bulat dan tidak keriput. Jadi aku ulang-ulang terus ini cara minyaknya. Itu dites, cara ngetesnya. Nah, itu belum pas minyaknya karena dia masih sempat tenggelam dulu. Jangan dikecilin dulu, dibesarin, Mbak. Itu belum juga, hampir tapi. Jadi dia tuh masuk langsung mantul ke atas. Tunggu kendengan lagi, itu apinya dibesarin Mita ya. Tadi kalau sudah kecil, sudah ini kayak dia akan di ini. Nah, si adek nangis. Emaknya lagi live. Itu dah, itu udah pas, langsung naik dia. Kalau udah langsung naik kayak gitu udah pas, apinya dikecilin. Kalau kompor ini yang paling kecilnya coba. Nah, kayak gitu paling kecilnya. Tapi tidak usah khawatir. Beda kompor tentu beda ini. Yang kira-kira mentah, Mita cek. Mita ini lagi diajari mendeteksi mana yang mentah-mentah. Yang kalau mentah tuh dia tidak kenyal. Masukin Mbak. Yang kau rasa. Nah, kalau cak mana ya nunjukinnya sama. Nah, ini masih mentah. Mita ini gugup. Ini menggoreng pempek. Mita yang itu, yang belah itu jangan dimasukin dulu harusnya. Ayo cepat masuk lagi. Yang dikhawatirkan mentah bae. Kau mentah kalau potong gaji kau. Sebiji pempek 5.000. Nah, mulai takutan cecak. Ini ini mentah. Yang biasanya ukuran lebih besar dari itu galak mentah. Tapi harusnya tidak mentah. Kalau kepanasan, tapi aku senang misalnya ada yang mentah kayak gini jadi bisa nunjukin. Ini. Bisa dicek, jadi tidak usah dibelah galau-galau. Kalau terasa kalau mentah itu nyet.
kalau dia mateng, dia mantul-mantul. Tuh apinya dikecilin enggak? Sudah kecil. Ya, numpang ngelap nih. Beratnya Meta tidak tentu sih, biasanya kalau sekilo tuh dapat 80 Meta. 80. Ya, waktu seperempat dulu kemarin kalau latihan 20 kan dapat. Iya, Bu. Udah. Ini menggoreng ulang pempek yang dikhawatirkan mentah atau cara menggoreng ulang udah berbalik belum? Oh, itu udah. Atau cara menggoreng pempek yang dibeli frozen, pempek adaan yang dibeli frozen atau pempek adaan yang dibeli di toko pempek nak dipanaskan lagi besok paginya misalnya. Itu kayak gitu, cara goreng sama, tes minyak dulu. Kaget dia berbalik lagi. Sekali baik tapi berbaliknya, jangan teman-teman. Nah, ini biasanya kalau agak merah kayak gini kepanasan minyak. Itu udah dipisah, diaduk baik Mita pakai sendok kayu. Diaduk supaya merata. Diaduk. Aduh Mita ini grogi. Kaget besok-besok pecahnya kamu megang ke HP ibu yang goreng. Tuh, zoom ke dikit deh. Berbalik tidak 2 kali? Hah? Sekali? Iya, berbalik sekali deh kalian goreng kedua kali. Ini manas ke pempek yang dikhawatirkan mentah dalam. Atau cara menggoreng pempek yang kita beli di toko-toko pempek. Oh, extra food ada dong. Tuh ya. Itu pempeknya. Ini tadi dikhawatirkan mentah, jadi digoreng 2 kali. Tidak keriput. Kayak gini juga kalau kawan-kawan goreng yang pempek memang sudah mateng nian pun, misalnya sudah mateng nian, kita goreng ulang ya, inilah caranya. Tuh, oke. Ya kayak gitu ya kawan-kawan ya. Sudah ya, cukup ya. Kalau cukup, Mita nak ngejar setoran. Kaget selang 15 menit selesai dah ini. Selang setengah jam lah ya, selang setengah jam kami live lagi goreng pempek kulit. Oke. Tes minyak lagi. Biasakan tes minyak dulu sebelum masuk adonan yang baru. Atau nak goreng pempek, biasakan tes minyak dulu. Ini hanya untuk pemula. Kalau yang sudah ahli biasanya ya Allah, langkah lebaynya cara goreng cak itu. Ini aku ngajarin untuk pemula atau yang sering pempeknya keriput. Yuk, kalau 2 kali cak itu tidak perlu diputer-puter ya. Boleh sih diputer-puter, tidak apa-apa untuk meniriskan minyak. Nah, sebenarnya kalau waktu goreng pertama kali tidak nak diputar juga tidak apa-apa. Nah, itu udah pas juga minyaknya. Gorenglah pempek yang ini. Pastikan matang, tidak boleh lagi ada yang mentah-mentah Mita. Mita ini grogi. Kok goreng yang itu? Goreng yang baru. Atau habisinlah yang ini yang kau rasa ke mentah. Kalau masih kesalah sih kok 5.000 potong gaji. Jangan dimantul-mantul mercek kaku kakek. Nah, dia sudah tahu dewek mana pempek-pempek yang dia rasa mentah. Karena kaget kalau ketahuan potong 5.000 sih kok pempek. Tidak itu. Jangan yang dipencet-pencet. Jadi karyawan pun dilatih mana pempek mentah, mana tidak. Biasanya agak terlalu besar. Agak kepanasan minyak. Zoom lagi. Aku kasih tahu rahasianya bagaimana pempek wangi kayak di restoran pempek.
Rahasianya seperti apa akan aku kasih tahu di akhir live ini. Jadi simak terus. Di akhir live ini akan dikasih tahu rahasia goreng pempek biar wangi kayak di restoran pempek Pecak Mano. Kakek dikasih tahu rahasianya. Ya banyak nih teman-teman tak kalau. Tapi aku senang loh. Ini memang dalam rangka ngajarin si Mita. Kalau mentah lebih baik kayak gini ngajarin mereka ini. Kenapa tadi bukan aku yang live? Juga aku memang sengaja mau tunjuk yang gawe ke ini adalah yang baru belajar. Jadi aku hanya memandu. Mungkin tadi saking groginya belum berbalik 2 kali lah diangkat, bisa jadi. Di akhir live akan dikasih tahu rahasia biar pempek wangi kayak di restoran. Tuh. Harus berbalik dulu. Yang agak retakan, agak retak-retak itu ya, yang agak retak, enggak masalah sih retak asal dia itu di kayak gini rapat dewek kaget dia. Target kita tidak keriput. Dia goreng seperti itu. Kemarin aku dikasih Umi Siti daun kelor banyak nih itu daun kelornya aku taruh di luar. Ada ubi, daun kelor, kasihnya serai pula. Yuk pas diangkat tak usah digoyang-goyang ke dalam tirisannya. Nak digoyang nak tidak pasing. Goyang itu biar mulus bae. Oke, live akan akhiri dalam 1 menit. Capek magang setua ini, kaget setengah jam lagi balik lagi live pempek kulit. Aku kasih tahu, wanginya sudah sampai pusri. Dan rahasia supaya pempeknya wangi itu adalah kita pakai minyak kelapa. Minyak kelapa di pasaran itu adalah pakai minyak Barco. Lebih bening daripada minyak. Ini minyak apa nih? Ini Fortune. Ini Barco. Oh, iklan aja jadi tukang minyak aku. Laris Barco hari ini. Ini Barco, ini Fortune. Nah, tuh beda kan ya. Ini Filma. Jadi kami hobi beli berbagai macam brand minyak. Itu Barco, kalau untuk anak aku pakai Barco. Itu jadi minyak Barco itu ini minyak biasa. Ini minyak tirisan ya Mita ya? Iya. Ini kalau dari minyak Fortune, minyak apa tuh kayak gini. Kalau minyak Barco tuh kalau udah berapa kali goreng masih agak bagus warnanya. Tuh masih beningan. Ini Barco, yang ini Barco. Masih beningan Barco dibanding Filma yang baru. Fortune yang baru kan. Nah, kalau dia pertama kali goreng kayak air putih, bening. Rasanya jadi pakai minyak Barco tapi memang lebih mahal, harganya 2 kali lipat dari minyak biasa. Tapi wangi, lebih hemat, lebih wangi dan lebih stabil. Oke, aku sudahin dulu sekarang ya. Kaget aku mulai lagi setengah jam lagi, kawan-kawan di sini lagi. Pantengin terus setting si first akun ini supaya tidak ketinggalan info. Adik Mati udah nangis mau mimik cucu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.